Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri kita lajengaken ngaji kita kitab Ar-Rasail bagian 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al-imamu imam. Sapa al-imamu Sya'rani, Imam Sya'rani fil Uhudi ing dalam kitab Uhud. Ukhidha dan alap alaina ing atase ingsun apa al-ahdu janji al-ammu kang sumrambah mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu bayina ing yento nerangake ingsun litariki sholati marang wong kang tinggal salat minal falahina saking pira-pira wong kang padha nejo kabeh wal awamilan wong bodho wasa iril juhali lan sekae pira-pira wong kang banget bodhone ma ing barang jaa kang teka apa ma fi fadli ing dalem utamane as-sholawati pira-pira salat wa fadli lan utamane mayuwadzibu wong kang netepi sapa man alaihinna ing atase salat wa nakhusulan nertemtokake ingsun zalika ing mengkono-mengkono nerangake bimazidi takkidin kelawan nambahi kukuh kama kaya barang akadahu kang ngukuhake ing ma sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa qad lan temen lali wa qad aghfala lan temen lali dalika ing mengkono-mengkono nerangake sapa ghalibul fuqara lumrahe pira-pira wong fakir wa talabatil ilmi lan wong kang loro ilmu al ana ing dalam waktu fatara mongko ningali sira ahadahum ing salah sijine kabeh yukhalitu padha nyampuri tarikas sholati ing wong kang tinggal salat min waladin saking anake wa khadimin lan tukang laden wa sahibi lan rewangi wa ghairihim lan liyane kabeh wa yaqulu lan mangan sapa wong mahu sertane tariku sholah wa yadhaku lan guyu sapa wong mahu sertane tariku sholah
wa yastamilhu lan nglakokake sapa wong ing tarikus shalah aindahu ing dalem sandinge tarikus shalah fitijarati ing dalem dagang wal imarati lan ngerameake wa ghairi lan liyane dalika mengkono-mengkono kabeh wala yubayunu lan ora gelem nerangake sapa wong lahu marang tarikus shalah qatu babar pisan ma ing barang fi tarki sholati kang tetep ing dalem tinggal salat minal ismi saking dosa walalan ora nerangake ma ing dalem barang fi fi'liha ing dalem nglakoni salat minal ajri saking ganjaran wadzalika utawi mengkono-mengkono ora nerangake mimma iku mimma yahdimu setengah saking barang kang ngrubuhake adine ing agama fabayin mongko nerangno sira ya akhi dulur ingsun likulli jahilin ing saben-saben wong kang bodho ma akhala ing barang kang ngerusak apa ma bihi kelawan ma min wajibati saking pira-pira wajibe agamane saking pira-pira wajibe dinihi agamane wong wa illa lamun ora gelem nerangake fa anta moko utawi sira iku awalu kawitane mantu sa'aru wong kang den seluruh pake bihimu kelawan wong annaru ing neraka kama waroda kaya barang kang warid apa ma fil hadis ing dalam hadis as-sahihi kang sahih fa innaka mongkostune sira dakhi ikut dakhilun wong kang mancing fiman ing dalem weruh alima kang weruh sapa man walam ya'mal lan ora ngelakoni sapa man bi'ilmihi kelawan ilmune man liana krana setuhune ulaman saben-saben wong arafa kang weruh sapa man sayan ing suwiji-wiji min kami saking pira-pira hukume asyariati syariat walam ya'mal lan orang nglakoni sapa wong bihi kelawan suwiji-wiji wa yu'allimuhu lan ora murake sapa man ing syai ghairahu ing liyane man bahwa mongko utawi man iku dakhilun wong kang mlebu fiman ing dalem wong alima kang weruh sapa man walam ya'mal lan ora nglakoni sapa man
bi ilmihi kelawan ilmune. Wa alamu lan weruh sira kabeh rahimakumullah rahimakumu muga paringa rahmat ing sira kabeh sapa Allahu Allah anna sholata ing setune salat al mudawamata lan netepi alaiha ing atase salat wa ala jamaatiha lan ing atase jamaah salat iku sababu dadi sebab li khusuli marang hasile al khairati pira-pira kebagusan wal barokati lan pira-pira barokah wa takdziru lan ngakehake al hasanati pira-pira kebagusan wa ilan ngluhurake ad-darajati pira-pira derajat wa takfiri lan nutupi asayyiati pira-pira laku ala barafil bala ya lan ngilangake pira-pira belae wal ahati lan pira-pira panca baya wahya utawi salat iku aslu takwa asale wedi Allah allati hiya kang utawi iya salat iku asasu dadi pokoke al kamalati pira-pira kesempurnaan faida khasolati mongko tatkalane hasil apa al mudawatu netepi ala sholawati ing atase pira-pira salat khasolati mongko hasil apa takwa wedi Allah wasairu lan sekai al mubarrati pira-pira kebagusan wal khairati tegese kebagusan kana yi kaya nyegah anil fasyai saking pira-pira laku ala wal munkari lan munkar wartika bilan ngelakoni al khoti ati pira-pira laku ala qala Allah taala dawuh sapa Allah taala walau lan lamun tetep apa anna ahlal qura setune penduduk desa iku amanu imanake sapa ahlul qura wa taqau lan padha wedi sapa ahlul qura la fatahna mongko bekti buka ingsun alaihim ing atase ahlul qura barokatin ing pira-pira barokah minas samai saking langit wal ardi lan bumi wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala walau lan lamun tetep anaum satune al qura iku aqamu
jenengake sapa alul qura at-taurata ing Taurat wal injilalan kitab Injil wama unzilalan barang kang den turunake apa ma ilaihi marang ahli desa mirrabihim saking pangeran ahli desa la kalu mongko yakti padha mangan sapa ahli desa min fauqihim saking ndure ahli desa wa min tahti lan saking ngisore arjulihim pira-pira sikile ahli desa. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala wa an lan setune kelakuan lawis taqamu lamun jumenengi sapa kaum ala tariqati ing ngatasi dalan la asqainahum mongko yakti temen ngombeni sapa ingsun ing kaum ma'an ing banyu wadakon kang tawa wa innal balaa lan setune balae iku layar tafi'u yakti ilang anil makani saking panggonan alladzi ahluhu kang utawi ahline para kaum iku yusalluna padha salat sapa kabeh kama anal balaa kaya setune belae iku yang zilu temurun alal makani ing ngatasé panggonan alladzi yasruku kang padha ninggal sapa ahluhu aline para kaum as-sholata ing salat fala tastabid mongko aja milang adoh sira uku azza lazili ing tumibane pira-pira lindu walakha safilan ambles waswa iqilan pira-pira bledhek ala makanen ing ngatasé panggonan alu utawi ahline kaum yasrukuna padha tinggal sapa ahluhu as-sholata ing salat wala takulan aja ngucap sira inni setune ingsun iku usolli salat ingsun wala ubali lan ora merduli ingsun bihim kelawan tariku sholah wala alayya lan ora madarat ing ngatasé ingsun minhum saking wong kang tinggal salat li'anal balai krana setuhune balae iku idza nazala tatkalane temurun apa balak ya'umu ngeratani apa balak as-sholihah ing wong kang saleh
wa taliha lan wong kang ahli perusahaan likaunihi krana anane wong iku lam murhum ora merintah sapa wong ing aline walam yanhahum lan ora nyegah sapa wong ing ahline walam yahjurhum lan ora gelem ninggal sapa wong ing ahline panggonan billahi ta'ala ing dalem ngluhurake agamane Allah taala wallahu tawi Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suwiji-wiji iku syahidun zat kang naksani. Wonten mawon langsung akan saya terangkan yang kita baca tadi dengan bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dilaksanakan. Mungkin dari para santri ada yang belum paham ya, apa yang kita baca tadi. Akan saya jelaskan dalam keterangan bahasa Indonesia. Imam pertama tadi qala Imam Sya'rani ya. Imam Al-Sya'rani berkata dalam kitab Al-Uhud, kami telah diikat perjanjian umum dengan Rasulullah SAW untuk menjelaskan bagi orang yang meninggalkan sholat, baik dari kalangan petani, ya, yang jelas kalian tahu semuanya petani ya. Orang awam, kalau bahasanya orang awam itu orang bodoh. Orang bodoh itu orang awam, orang yang nggak tahu ya. Orang yang nggak tahu itu ya seperti itu, yang nggak tahu. Dan semua orang bodoh tentang keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan orang yang menjaganya. Dan kami mengkhususkan dengan tambahan penguatan sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penguatan. Jadi diikat dalam perjanjian untuk melaksanakan sholat dari Allah kepada Rasulullah. Perjanjian sholat 5 waktu. Nah, Nabi harus naik turun ke langit dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sekarang kita laksanakan yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Kanjeng Nabi dengan umatnya. Semuanya awal mulanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, meskipun dari golongan apapun, semuanya wajib sholat. Orang sakit aja wajib, orang bisa kedep aja wajib. Apalagi yang kalian itu sehat, bisa lari, bisa ngomong, ya, kuat, bisa tertawa, terbahak-bahak, itu jelas wajib. Pokok masih punya nyawa ya wajib bagaimanapun caranya. Ya bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa duduk, ya tidur, nggak bisa sambil tidur ya dengan kedep aja boleh. Tuh, kalau sudah nggak bisa kedep, ya udah disolati gantian, ya gantian yang
yang masih bernyawa itu yang sholati. Di sini semuanya wajib tentang sholat 5 waktu. Dan pada masa sekarang sebagian besar orang fakir dan para pencari ilmu telah lalai dengan masalah tersebut. Ya, di sini kata-kata orang fakir, miskin, enggak duwe, ya. Orang nggak punya apa-apa, termasuk para pencari ilmu, ya, mau pinter-pinter pejabat, mungkin bisa sampai dari bupati, lurah, camat, sampai seorang guru pun, ya, yang seorang guru yang itu digugulan, ditiru oleh siswanya, dan juga mungkin dari golongan-golongan orang yang pinter-pinter, ya, masuk para ulama, atau ya termasuk para guru, ustadz, kemudian para dosen, sebagainya, semuanya ditiru oleh para muridnya, mahasiswanya, para santrinya, itu ditiru, dibuku lan ditiru. Tapi malah mereka kadang melalaikan yang namanya sholat, meninggalkan sholat. Karena apa? Masuk seorang pendakwah ngalor ngidul ngetan ngulon, sholatnya klendra, itu malah salah. Makanya kita harus hati-hati dengan masalah itu. As-sholatu ala waktiha, sekali lagi saya bilang begitu, sholatlah tepat pada waktunya. Sehingga engkau lihat sebagian dari mereka bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini masalah pergaulan, ini juga hati-hati. Bergaul dengan orang-orang yang gak santri, ya, itu juga bahaya. Wong koncone gak sholat, melok gak sholat. Koncone ngombe, mendem, ya melok mendem. Ya, itu bisa, masalahnya yang namanya lingkungan itu yang membawa kita. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang baik, insya Allah kita itu baik. Insya Allah, karena salah satu pengaruh lingkungan itu sangat besar bagi kita. Ya, kumpulannya orang yang suka mencuri, ya kita bisa jadi nanti akan sedikit banyak itu bisa mencuri. Ya. Tuh, makanya carilah lingkungan-lingkungan yang baik, yang akan menjadikan kita itu menjadi lebih baik juga, dan lingkungan-lingkungan yang jelek. Alhamdulillah kita semua sekarang berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Kita lihat pada bulan Ramadan ini tetangga kita dan sebagainya semuanya puasa. Kan tidak mungkin kalau semuanya puasa kamu nggak puasa, itu tidak mungkin. Hanya ini lingkungan, ya, itu bisa menjerumuskan kita, atau malah selain menjerumuskan itu menjadikan baik, yang bisa menjerumuskan yang bisa, termasuk dalam hal meninggalkan sholat, baik anak, pembantu, sahabat, dan lain sebagainya. Ini hati-hati lingkungan-lingkungan, ya, bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, meskipun itu dengan sahabat, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Mending carilah teman-teman yang baik, ya. Kita harus berteman pada semua orang, loh, bahaya. Nah, maling dikancani, ya dihormati, ya, betul, dihargai, betul. Tapi kalau kita jadi soulmate, ya jangan.
nanti kalian akan terjerumus ya, ke dalam lembah kesesatan, menjadi orang-orang yang sesat nantinya. Itu mereka makan dan tertawa bersama, memperkerjakan mereka baik dalam perdagangan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Masuk dalam pemerintahan, dalam perdagangan itu. Ya, makanya banyak ya orang itu ngomong-ngomong masalah agama, tapi ternyata mereka yang ngomong masalah agama itu tidak sholat. Banyak sekali. Ngomongnya pintar-pintar suruh sholat tidak bisa. Ini bahaya. Di masjid juga begitu. Wah, pejabat, jadi seorang pejabat. Suruh ngimami masjid tidak bisa. Itu ya bahaya. Jadi meskipun mereka punya derajat tinggi di antara manusia, belum tentu mereka itu juga melaksanakan sholat. Jangan lihat ajining rogo soko busono, ya. Jangan lihat karena busananya terus kalian terpana. Wah, kayak udang-udang, mesti kayak gawe kopiah putih, gawe serban, wah kayak kiai. Nah, seperti itu. Memang ajining rogo soko busono. Orang menghargai karena bajunya, tapi banyak ya hanya fata morgana, misalnya gitu ya. Jadi itu hanya biar dia terlihat baik ya, mengaku-akukan aku loh, wong. Nah, kalau sudah judulnya aku itu berarti orang sombong. Kita hanya boleh mengatakan aku orang Islam, itu boleh. Ya, memang manusia itu dikatakan Islam pokoknya sudah membaca syahadat ya Islam. Kalau kita mengatakan aku ini adalah orang yang beriman loh, itu tidak boleh. Kata iman itu percaya, ya, percaya pada Allah. Yang bisa mengukur kadar keimanan kita itu hanya Allah. Rapot iman pada waktu hari kiamat nanti, yaumul hisab, rapot iman itu yang memberikan adalah Allah, bukan manusia. Manusia wis sholat, wis ngelakoni kuwabeh, ya. Belum tentu mereka itu mendapat gelar iman di rapotnya nanti. Belum tentu. Sulit. Lah Islam, pokok baca syahadat, neng KTP muni Islam. Bukan berarti iman. Ya, makanya jangan pernah mengatakan saya orang yang beriman, tapi katakanlah saya orang Islam. Tapi kalau kalian ingin mengatakan saya akan berusaha menjadi orang yang beriman, oh bagus, kan berusaha, masih berusaha. Ya, nanti Allah yang menentukan kalian itu iman atau enggak. Jadi jangan lihat dari pakaiannya, jangan lihat dari caranya sholat. Wih, sholatnya api ya, wis ya. Sholat ini api elek ya. Tidak tahu hatinya, tidak tahu pikirannya, taunya karena perilakunya itu ya. Padahal itu hanya apa istilahnya itu ingin mendapatkan pujian dan orang itu bahaya orang yang apa nyele istilahnya berbeda dengan yang lain itu bahaya karena bisa menimbulkan sombong. Jadi harus melihat. Jadi orang itu harus wajar. Wajar. Lingkungannya lek sore-sore metu nggih kopiah nggih sarung yo. Oh ya aja nggih kathok, wijine gak wajar. Nggih kathok ndak, nggih kaos oblong, liyane nggo sarung nggih kopiah. Lho. Ning pondok kabeh nggih sarung nggih kopiah. Lah kowe dadak nggih petu apa itu? Petune wong gaya. Oh ya, gak pas. Itu gak wajar. Jadi orang itulah
Yang berbeda-berbeda itu yang bisa menjadikan kita itu sombong. Mengakukan diri kita. Aku loh. Nah, biasanya gitu. Aku loh wong. Nah, kalau sudah kata-kata aku itu berarti muncul kata sombongnya. Bahaya. Jadi jangan, makanya sholat sunat tuh lebih baik di rumah. Kenapa? Nah, liane rene sing sholat sunat, kamu tahu-tahu di masjid, masjid sekolah atau masjid jame, ya kamu sholat sendiri dengan khusyuknya, dengan suara yang sangat keras, Allahu Akbar, biar semua orang dengar. Wis, ya sholat sunat dewe, weh, wong santri tenanan. Makanya di sini hati-hati, ya. Bisa menimbulkan kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Hati-hati. Jadi jadilah orang yang wajar, asal tidak melanggar aturan, wajar, tidak apa-apa, itu bagus. Yang lainnya sholat jamaah, sholat Jumat, ya kamu harus sholat Jumat, itu wajar. Yang enggak wajar, yang lainnya jamaah, kamu sholat sendiri di masjid, ada imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, lah kamu tidak, waktu makmum sujud kamu Allahu Akbar sendiri, gara-gara kamu sholat sendiri, itu enggak wajar. Harusnya jadi makmum juga, meskipun itu harus masbuk nggak apa-apa, tapi yang penting disitulah, dalam hal perpakaian, dalam hal apapun, jadilah orang yang wajar. Ya bahaya. Teruskan. Maka jelaslah wahai saudaraku, ini yang saya baca ini adalah bahasa Indonesianya, yang tadi sudah kita baca dengan rapegonnya, rapegon atau Jawanya, sekarang bahasa Indonesianya. Wahai jelaslah wahai saudaraku kepada semua orang bodoh yang telah mengosongkan dirinya dari memenuhi kewajiban-kewajiban agama. Karena jika tidak, maka engkau termasuk orang yang pertama kali dibakar di neraka sebab bersama mereka. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya engkau termasuk golongan orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkannya. Nah, bahaya. Kalau kita sudah tahu harus diamalkan. Tahu tata cara sholat, oh begini ini, nah, harus diamalkan. Sampai wudu, ya ngono. Mamange ya ono ya ini wudu kleru. Ya, mau ya ono ya ini sholat kleru dimafu oleh Allah karena nggak tahu. Dimafu, nggak tahu. Oh nggak tahu itu hukumnya sama dengan orang bodoh. Orang bodoh itu hukumnya sama dengan orang gila. Orang gila itu ya, hukumnya sama dengan orang yang hilang ingatan. Ya sama saja. Ada hukumnya? Tidak ada. Kamu sholat, waduh, wis telu papat, wah, wis digolek sing paling akeh, papat. Nah, gitu. Ya. Itu yang seharusnya seperti itu. Karena tahu jenenge wong lali madhep kiblat kleru. Tapi yakin, wah madhep kiblat orangnya rono. Padahal kiblatnya kleru. Nah, aslinya kleru. Sah sholatnya, sah. Karena kita yakin bahwa arah kiblatnya salah. Karena apa kita? Kita tidak tahu, tapi kita yakin itu sah. Bar sholat akhirnya waduh kiblatnya keliru, sah sah. Karena kita sudah melaksanakan dengan keyakinan bahwa itu arah kiblatnya. Meskipun kita salah. Nah, itu seperti itu. Lah ini orang ngerti, wong sing ngerti kok malah tidak mengamalkan. Loh itu bahaya juga, neraka, dosa. Lebih baik orang yang nggak tahu tapi mengamalkan. Ya. Orang yang nggak tahu bahwa mencuri itu adalah jelek. Nah, itu ya neraka, tapi ya nerakanya
Yang namanya manusia pasti tahu perbuatan yang baik dan jelek. Pasti. Katakan mencuri itu jelek tahu. Kalau nggak percaya, bayi, melihat bayi. Apa ada bayi ketika lahir sudah setelah itu umur 1 tahun, ya belum bisa ngomong, belum bisa diajari apa-apa. Ketika dia mengambil ya, mainan temennya, dia tahu bahwa itu salah. Apa yang dilakukan? Nangis. Ya, ya. Dong bayi aja tahu kok kalau itu salah. Masa kita sebagai orang dewasa sudah pernah baca kitab ya dimanapun, wes kitab apapun sudah pernah kita baca, kita tahu hukumnya, tidak mengamalkan le ya dadi rokok. Ini dhisik dhewe pisan sing roh tapi ora ngamalni, rokokne malah dhisik dhewe timbang kanca-kancane. Kanca-kancane sing garo. Karena semua orang yang mengetahui hukum-hukum syariat tapi tidak mengamalkannya dan mengajarkannya loh, mengajarkannya dan mengajarkannya kepada orang yang lain, maka termasuk ke dalam golongan orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya. Hanya ini ilmunya manfaat dan barokah. Kamu tahu ilmunya, enggak kamu tularkan. Ada orang salah kamu diamkan. Koncomu wudu kleru rambut bener nih. Ya, koncomu aku ngomong koncomu lagi. Weh, sholatnya kleru. Bar sholat bener, sholatmu ini mau kleru. Carane lu ngene. Paling tidak seperti itu. Lek kanca. Lah lek wong tuwek, Pak. Lah, iya lek wong tuwek. Wong tuwek masa yo, Pak, sholatmu kleru. Weh, gak sopan sopian. Sopan itu ya. Pas. Jadi harus gimana? Kalau kalian ingin menasihati orang tua, orang yang lebih tua, itu caranya adalah ketika kita ngomong, itu nanti akan menyinggung perasaan orang tua kamu enggak? Orang yang lebih tua itu enggak? Menyinggung enggak? Kalau sekiranya tidak menyinggung, kamu ngomong dengan pelan ya, hati-hati ngomongnya dengan sopan. Tapi kalau khawatir tersinggung, marah, loh itu malah dosa kita ngomong itu. Wong sholat, imam keliru, ya waladhdallin, dia bacanya waladhdallin, lah itu salah. Tapi bagaimana kita? Masa kita wah keliru, nggak pas. Kita sebagai masih remaja ngomongi orang tua, apalagi dia seorang ulama, imam lagi, imam masjid, nggak pas. Ya orang itu kadang salah wajar, tapi lihat yang mengingatkan. Kalau kita mengingatkan, tapi posisi kita adalah sebagai orang yang apa, yang derajatnya lebih rendah, orang tua dengan orang muda. Meskipun orang muda itu pinter sundul langit, sing tuwek ora pati pinter, tapi kita harus ngomong dengan hati-hati. Lek gak iso, Pak. Lek wedi berarti kan gak ngomong. Piye Pak caranya bener nih? Cari orang yang paling disegani oleh orang itu atau orang yang lebih tinggi derajatnya dari orang itu. Biar orang itu yang ngomong. Termasuk mungkin kalau pakmu kleru, gue ngomong ning mbahmu. Ben mbahmu ngomongi pakmu. Lek kuwi kabeh wis ra iso Pak. Piye carane menang? Ya wis menang timbang kleru ngomong. Bawang tuh nesu mending ya diam yang terbaik. Bengok-bengok. Jo, ini seperti ini. Jalan agama itu seperti itu. Jadi, melihat situasi dan kondisinya. Gak syukur jeplak malah menjadikan bahaya. Nah ini
Golongan orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan dengan ilmu. Nah, kamu punya ilmu banyak, harus ditularkan kepada orang lain. Jangan dindem dhewe, pinter dhewe ben tak pek-pek dhewe, mati yo tak gowo-gowo dhewe. Terus dia apa? Berarti ilmunya itu tidak manfaat dan tidak barokah. Rugi lemu sekolah S2, S3, ilmumu gak manfaat. Rugi loh, rugi. Ya, dia bayar titik pak, bayar titik. Uang manfaat, uang sing manfaat yang bisa memanfaatkan ilmunya itu duit ngetut. Memanfaatkan ilmu duit ngetut. Gak percaya jajan. Berarti niatnya apa? Memanfaatkan ilmu. Kalau niatnya golek duit, manfaatnya kadang rene. Tapi manfaatnya manfaatnya ilmu, niatnya manfaatnya ilmu, duit ketut. Semakin kamu ikhlas, semakin banyak uangnya. Gak percaya? Coba aja sendiri. Tuh. Makanya sekolah yang tinggi itu bagus. Pondok bertahun-tahun, kuliah, ya itu bagus. Tapi ya, kadang kita butuh formal ya untuk pengakuan terhadap orang itu butuh sesuatu yang formal, yang mungkin berupa ijazah atau apa, biar ilmu kita bisa kita manfaatkan. Pinter sing langit tapi lek ora duwe ijazah ya ora nek percaya. Kayak kowe iki pinter gitu ya nek dadi guru profesional lek gak duwe sertifikat pendidik ya gak melok PPG dhisik ya. Itu ya siapa yang mengakui bahwa kamu itu jadi guru profesional? Enggak ada. Ya, seperti itulah. Jadi butuh usaha, niat dan usaha dalam mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam perbuatan baik ya. Biar ilmu kita itu manfaat. Nah, gitu. Maka ketahuilah semoga Allah merahmati kalian semua. Sungguhnya sholat melanggengkannya dan secara berjamaah adalah sebab-sebab memperoleh kebaikan, barokah, memperbanyak pahala, meluhurkan derajat. Oh, ini meluhurkan derajat itu sudah kita bahas kemarin. Tuh. Menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan bala dan bencana. Nah, ini masalah menghapuskan dosa jelas. Bala dan bencana. Loh. Apa itu bala dan bencana? Oke, kita teruskan. Ia adalah pondasi takwa yang merupakan asas kesempurnaan. Jika melanggengkan sholat telah berhasil, maka berhasillah ketakwaan dan semua kebaktian dan kebaikan seperti mencegah perbuatan keji dan mungkar serta mencegah dari perbuatan dosa. Ini sholat itu anil fahsya'i wal munkar. Ini di sini kita perkuat dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Itu kalau orang itu mau beriman dan bertakwa, itu melimpah Allah akan berikan berkah. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Maidah ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Rizki. Oh, gelem nglakoni perintah Gusti Allah itu masalah rezeki gak usah kuwatir. Insyaallah tan. Nilai jenengan niku kok marat ya, jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku orang yang miskin? Introspeksi diri. Ibaratnya wong melarat kuwi nyapa kok dia melarat. Wah, aku ki melarat mergo takdir Gusti Allah. Lho, sing nentokne takdir sapa?
Lah kok mau tentok-tentokne dhewe takdirmu. Nah, itu salah. Yang menentukan takdir adalah Allah, bukan kalian. Kalian hanya niat dan berusaha. Takdir, hasil itu adalah milik Allah. Jangan berpikiran bahwa hasil itu milik kamu. Wong ki getun mergo apa? Mikir hasil. Tidak pernah mikir yang namanya niat usaha, mesti dipikir bathi tok ae. Bakul apa wijine? Bakul bakso. Bakul bakso ya wis panggang ngene iki. Tak tiktok. Tak tiktok iki artine. Apa kuwi, Pak? Artine bathi tok. Nyapa kok bathi tok? Mergo pathi tok. Ya, guyon aja ini ya. Yang berarti ya, tuh. Oke, kita teruskan. Ya. Jadi dan bahwasanya jikalau ini dalam surat Ajin ya, ayat 16 yang artinya dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Maksudnya apa itu air yang segar itu? Adalah maksudnya adalah rizki yang banyak. Pokoknya gelem nglakoni wis ditata karo Gusti Allah ya toh aturan-peraturan ya, dari Allah, perintah, larangan, wis diomong nih. Tapi banyak manusia yang mengabaikan itu. Padahal itu menjadikan kita itu hidupnya ayam tentram. Sesungguhnya bencana akan hilang dari suatu tempat yang penduduknya melaksanakan sholat. Tuh, gitu. Sebagaimana juga bencana akan turun di suatu tempat yang penduduknya meninggalkan sholat. Maka janganlah menganggap jauh terjadinya gempa bumi, tanah longsor, dan badai halilintar. Bukan halilintar, badai halilintar. Di suatu tempat yang penduduknya meninggalkan sholat. Janganlah engkau berkata, saya telah sholat. Dan tidak peduli dengan mereka yang tidak sholat. Karena saya bukan termasuk golongan mereka. Karena sungguhnya jika bencana itu telah turun, maka akan menimpa semua orang. Ya, baik yang soleh, yang kalau di kitab kalian tadi bacanya toleh. Toleh ini artinya bejat. Wong soleh karo wong toleh, bukan tolah, toleh. Seperti itu. Artinya toleh ki wong sing bejat. Wong elek, wong soleh ki wong sing apik, lek toleh ki wong elek, wong bejat. Karena orang yang soleh itu tidak mau memerintah, tidak mencegah, dan tidak menyusui mereka karena Allah. Sungguhnya Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Ini masalah dunia bencana. Banyak orang mengatakan bencana itu, oh, kan mergone ngene. Oh, kae ya. Menyalahkan banyak sebab mulai dari hal gaib sampai hal yang supranatural ya. Itu gara-gara kae oh mergo anune kae, oh mergo pemimpinnya kae, mergo eh dalange kae, mergo wong ning kene. Ingat iradanya Allah. Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu. Tidak semata-mata kita ngomong saja baik, itu tidak boleh. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Bukan kita ya. 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 Kita sekarang lagi dilanda yang namanya pandemi wabah virus corona. Nah, ini termasuk bencana. Bagaimana sikap kita sebagai orang Islam? Bagaimana? Diam. Oh, sing kena corona berarti wong gak sholat. Tuh, jangan salah. Oh, kayak mergo kan bahwa
Kalau ada virus corona, oh, berarti dibagikan itu rezeki. Dengan adanya wabah virus corona ini, kita akhirnya satu an-nadzafatu minal iman itu benar-benar kita jaga, ya kan? Mau masuk desa aja sekarang itu harus cuci tangan, ya. Naik motor harus pakai masker, ya. Mandi setiap hari, ya. Yang biasanya nggak mandi jadi mandi nih. Yang biasanya eh, apa itu turu, ya. Turu sekarang setiap jam 10 siang itu harus berjemur untuk kesehatan vitamin D. Ya, kemarin tuh waktu cari SIM perpanjangan SIM A. Oh, ternyata di sana disuruh berjemur selama 15 menit. Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah sadar dengan adanya virus corona itu ada hikmah di balik itu untuk kita bisa introspeksi diri. Jadi jangan jadikan eh, musibah itu benar-benar musibah, jadikan musibah adalah rizki, rizki adalah musibah. Loh, apa Pak artinya rizki adalah musibah? Nah, kalau kita dapat uang banyak itu rizki, kita kan bilangnya wah aku dapat rizki dari Allah berupa uang 1 miliar. Tapi jadikan itu musibah. Karena apa? Karena dengan kekayaan yang kita punyai. Coba, kalau kamu miskin, bagaimana cara jalan kamu? Kamu jalan pasti dengan apa? Dengan membungkuk, ya. Nah, kalau sekarang sudah kaya, oh, jalannya membusungkan dada, ya. Sombongnya ketok, ya. Biasanya demek telek no biasa. Demek telek saiki ya najis munggul adoh. Seperti itu. Demek wong melarat teyeng. Saiki ngono ku. Mergo apa? Duitnya akeh. Didik-didik gila, didik-didik wedi, ngalem itu mergo penyakit wong sugih-sugih. Wong kakean duit. Itu kebiasaan karena sudah membudaya. Ya, mana wong sugih gak di mobil isin. Ini apa? Nah, termasuk dalam hal zakat. Duit itu akeh lali. Woi, duitku dhewe lek ku golek-golek dhewe kok. Tak kene wong liya. Lho, salah lagi. Jadi jangan sampai kalian tuh berpikiran bahwa apa yang kita peroleh itu adalah hasil dari kita sendiri. Hasil itu adalah milik Allah. Semuanya yang ngasih adalah Allah. Ya. Bukan karena kamu berusaha, kamu dapat hasil. Oh, kamu kalau bilang begitu, wah, setiap kamu berusaha, kamu gagal, yang kamu salahkan siapa? Diri kamu. Pasti Allah kan? Ya. Karena hasil itu adalah milik Allah. Yang menentukan adalah Allah. Kalau gara-gara kita sudah berusaha terus gagal, wah mesti bisa bunuh diri kamu ya. Makanya kalau semuanya itu adalah milik Allah, jangan dipikir. Intinya adalah hasil itu jangan dipikir. Jangan pernah mikir ya, hasil. Pasrahkanlah tawakal ala Allah. Pasrahkanlah semuanya pada Allah. Pokoknya kita sudah berusaha untuk masalah hasil, pasrah noni Gusti Allah, tawakal ala. Terus bagaimana Pak? Apakah sholat itu bisa menghindarkan kita dari wabah? Ya bisa. Selain sholat ada Pak? Ada. Apa ini? Sedekah. Loh. Ya. Makanya sedekah itu bisa menghindarkan dari yang namanya wabah. Makanya orang sebenarnya Pak tenang, bersikap tenang. Oh tenang tenang ya Pak, mana wabah kok tenang loh. Tenang itu bagus loh. Orang tenang. Sholat itu kalau kemerungsung ya nggak pas. Harus tenang. Eh, sholat kok nggak tenang, peti. Sholat ini. Oh, itu. Yakin nggak boleh sholat pasti beres sholat cara piye. Aku mikir Gusti Allah lu, kalau dipikir
tekoneh siswa, kowe lemu salat piye? Metenteng, Pak. Lah, salat metenteng. Nanya lagi, kowe lemu salat piye? Konsentrasi, Pak. Wis, konsentrasi. Konsentrasi apa? Nek Gusti Allah, Pak. Ya apa sing mbok pikir? Ya Gusti Allah dipikir. Ya sih bener piye, Pak? Loh, nyuwun ning Gusti Allah, salat itu sebagai lantaran berdoa. Salat itu adalah doa. Nyuwun ning Gusti Allah, ojo mikir Gusti Allah, njaluk ning Gusti Allah. Biar kita tidak dianggap sebagai orang sombong, njaluk. Muji Gusti Allah. Itu, muji njaluk ya menungso itu. Bar muji mesti njaluk. Sama kita sama orang tua, mau minta aja harus gimana itu ya. Harus muji dulu, wah Bu, iki wayu Bu. Jadi itu Bu, itu biasa ya anak-anak itu. Wah, harus njaluk nyapu. Nyapu latar, ngeratanin saponi njaluk duit. Ya muji njaluk. Berarti kayak piye mujine apa aku kowe wayu tenan ya mergo kayak diri aku ya muji njaluk seperti itu. Tenang. Loh, apa nih dalile Pak tenang enek delon dhewe. Ini salah satunya surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman lu. Ini dalilnya itu tenang. Kalian itu tenang. Rasulullah ya butuh tenang. Dan kepada orang yang beriman dia butuh tenang. Ini apalagi Pak yang bisa sabar. Oh, sabar itu berat loh. Apa sabar Pak? Kalau saya mengenai sabar itu hampir mirip loh dengan putus asa. Hati-hati. Putus asa sama sabar itu sasret tak kacai. Ya nyapa gak budal kerja? Yalah. Ya nyapa nih budal kerja didik? Baru mulai. Sing sabar yo. Ya nyapa sabar ya? Seneng kono ditolak aku sabar. Lah. Aku saiki di PHK yo, aku sabar. Sebelum kalian itu sore hari atau menjelang malam, janganlah kalian itu berhenti berusaha. Oni wong. Mangan apa yo saiki? Alah yo anake telo ya tak pangan telo. Mangan telo. Sabar. Sesone anake godhong telo, godhongi. Iki mangan apa yo? Godhong telo. Wis sabar aku. Wis jenenge putus asa mergo gagal berusaha. Wis isu, wis gak lapo-lapo meneng tok ya. Oleh yo godhong telo. Kenapa yo? Namanya seperti itu. Makanya hati-hati ya. Sabar putus asa kacai sak seret. Lagi berusaha yo ojo ngomong sabar harus berusaha dulu, tawakal ala Allah, pasrahne kabeh Gusti Allah, sabar. Kemudian apalagi sholat itu, wabah itu ya sholat. Karena kita dalam sholat adalah ada berdoa, kamu doa karena kekuatan doa itu sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar kalau sholat. Jadi sholat tuh minta tolong pada Allah. Minta tolong dengan apa? Sholat. Dengan apa? Sabar. Kekuatannya besar loh itu dua. Karena hasil itu kan milik Allah. Yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Yang memberikan kabeh itu adalah Allah. Yang memberikan apa itu? Gempa bumi. Oh, kayak mergo gempa bumi, mergo kayak pemimpinnya gak beres loh. Oh, kayak ini mergo lah. Itu sebagai lahan untuk introspeksi diri. Semuanya Allah yang berkehendak.
Biar apa? Kita menjadikan kita lebih baik. Makanya saya bilang musibah adalah rizki, rizki adalah musibah. Jadi kata-katanya siapa tuh Pak? Kuwi kata-katanya Umar bin Abdul Aziz. Pisan, romonganku dewe salah. Oke, yang terakhir apa? Doa. Doa itu bisa eh, apa namanya menghentikan kita dari wabah yang sekarang yang terjadi, yaitu pandemi wabah corona. Dalam sebuah hadis juga ada Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan pada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kebenaran musuh atas kekalahan. Ini mutafak alaih loh. Ya, Bukhari Muslim. Tuh, minta perlindungan kepada Allah. Jaluk doa. Tuh, itu aja. Ini sudah 1 jam lebih. Semoga apa kita pelajari hari ini bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Mungkin dari kata-kata saya ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.